Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Kali ini saya, Alaya Alivia, akan mewawancarai Bapak Zaim Nasution dalam acara Sapa Ramadan. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang DCM di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo. Penasaran nggak sih jawabannya gimana? Yuk langsung aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah, Dek. Alhamdulillah. Gimana keluarganya? Baik-baik aja, alhamdulillah sehat semua. Boleh langsung kita mulai Pak? Boleh. Silakan. Boleh nggak Bapak menceritakan kepada kami hal-hal apa yang menarik saat bulan Ramadan di Mesir? Ah, saya sendiri baru ya di Mesir ya, Dek, ya. Jadi ini baru bulan Ramadan yang pertama. Jadi saya tiba di Mesir itu kira-kira September tahun lalu. Jadi kira-kira 6 bulan. Jadi ini bulan Ramadan yang pertama. Saya melihat tentunya berbeda ya dengan tradisi Ramadan di Indonesia. Walaupun ada kesamaan-kesamaan. Di sini bulan Ramadan tuh banyak sekali itu ya, lampu-lampu ya. Jadi hiasan-hiasan. Kemudian ada lampu fanus kalau nggak salah itu, lentera-lentera, banyak hiasan itu di mana-mana saya lihat. Ada di rumah-rumah, di apartemen, di toko-toko, mungkin di sebagian perkantoran. Kemudian di sini tuh ada tradisi itu apa namanya, madfa iftar. Jadi ada meriam katanya di ini kan. Jadi untuk menandakan buka puasa atau Ramadan tuh ada bunyi meriam. Meriam itu ada di apa namanya, sejarahnya itu Meriam Haji Fatimah itu ada di Mokatam di Bukit Mokatam. Itu tuh. Nah, tradisi ini kemudian itu menjadi kebiasaan. Jadi setiap mau berbuka itu ada suara meriam. Tapi nggak semuanya. Saya belum pernah dengar juga katanya. Tapi di beberapa tempat itu ada tradisi itu unik ya. Dan juga itu di waktu apa namanya sahur juga. Mereka juga ada orang-orang yang datang berkeliling membangunkan sahur. Nah, itu memakai tabla itu. Mirip kayak di Indonesia ya Pak? Indonesia, hampir sama itu deh. Nah, itu tuh unik juga itu. Jadi, memang orang Mesir ini di bulan Ramadan itu memeriahkan, mereka menyambut gembira sekali ya bulan Ramadan. Dan mereka juga memanfaatkan Ramadan itu sebagai bulannya rahmah. Jadi kita banyak sekali orang-orang donatur atau orang dermawan di Mesir itu menyajikan makanan-makanan berbuka puasa secara gratis. Nah, kalau kita lihat-lihat di daerah-daerah atau di bertempat ya, umpamanya di kan Kalili umpamanya itu ada tuh orang-orang berbuka puasa agak rame gitu ya. Dan itu ada disiapin makanan tuh, siapa saja boleh. Iya kan? Siapa aja boleh datang. Dan beberapa tempat juga ini kan tradisi luar biasa ya, kedermawanan orang mengambil hikmah Ramadan. Jadi dia ini ya apa namanya, memeriahkan suasana Ramadan. Nah, istilahnya itu Maidatur Rahmah ya. Hidangan-hidangan disiapkan oleh orang-orang yang dermawan bagi siapapun boleh untuk makan, menyantap. Kemudian orang Mesir ini juga rajin ya ibadah ya. Jadi mereka itu tadarus itu di mana-mana, bukan hanya di masjid, juga di rumah tentunya mungkinnya, juga di jalan-jalan, di toko-toko, lagi sambil kerja, waktu-waktu luang, umpamanya kegiatan Ramadan kan kerjaan juga terbatas waktunya kan, maksudnya dibatasi ya. Jadi orang lebih banyak mengamalkan untuk ibadah, tapi mereka selalu mengambil kesempatan untuk ibadah, berzikir, tadarus di tempat-tempat di mana saja. Itu orang-orang luar biasa ya Pak. Luar biasa itu sesuatu yang patut dicontoh kalian untuk bagaimana orang Muslim menghargai, memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin kira-kira dari sisi Mesirnya, dari sisi apa namanya tradisi di Ramadan. Tapi di sini nggak ada kayak ngabuburit ya. Kalau di kita kan ada ngabuburit tuh. Kayaknya cuma populer di Di Indonesia. Indonesia ya. Nah, sini kayaknya langsung makan aja. Saya kira itu
Uh, tapi mungkin ada juga ya makanan-makanan yang khas di bulan Ramadan yang ada pas waktu Ramadan saja kayak manis-manisan dan sebagainya. Iya, Gitu. tapi kalau di sini kalau manis banget. Manis sekali ya. Iya, manis Itu sekali. saya juga nggak kuat banget tuh kalau manis-manis sekali itu bulan Ramadan. Nah itu kira-kira deh itu kira-kira dari sisi tradisi di Mesir ya yang saya baru tahu nih baru tahu. Ramadan pertama ya di Mesir. Ramadan pertama di Mesir, alhamdulillah. Nah, dengar-dengar nih Pak ya, Bapak pernah bertugas di Riyadh, Portugal, dan Austria. Nah, iya betul. Betul ya Pak ya? Nah, kalau berkenan, dapatkah Bapak menggambarkan suasana Ramadan di sana dan perbedaannya apa sama di Mesir? Kalau Riyadh ya mungkin Timur Tengah ya hampir mirip ya. Hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di Riyadh itu atau di Arab Saudi umumnya, mereka juga ada tradisi itu meriam tadi. Jadi ini pengaruh dari Mesir juga. Jadi ada dibunyikan untuk beduk kalau di kita tuh menandakan buka puasa itu ada bunyi meriam. Ada juga ya, Pak, ya? Lucu aja, ada sesuatu yang unik ya. Itu bagusnya. Kemudian juga itu lampu-lampu hias, lentera-lentera juga ada di sana, meriah juga. Sama umpamanya juga di Riyadh itu atau di Arab Saudi umumnya itu banyak sekali orang-orang dermawan yang menyiapkan makanan berbuka puasa secara gratis. Wah itu di mana-mana tuh. Kalau kita jalan tuh yang namanya korma, yang namanya bubur itu selalu tersedia, nggak susah. Apalagi di masjid udah pasti. Jadi mereka sangat menghargai karena mereka yakin dan tahu kalau kita mengasih makan orang yang berpuasa, pahalanya itu mendapatkan seperti orang yang berpuasa itu tuh di sana. Dan kalau malam hari itu orang-orang sana mungkin sama seperti ini. Mereka lebih banyak memanfaatkan malam ya ketimbang siang. Kalau di Riyadh itu 40 derajat itu. Kalau siang panas sekali. Nggak tahu di sini bisa sampai segitu nggak ya? Mungkin juga 35 beberapa ya. Sehingga lebih banyak orang menghabiskan waktu malam hari. Jadi kalau habis buka puasa itu mereka banyak yang istilahnya bercengkrama, kongko-kongko ya sampai nanti menjelang sahur. Meskipun banyak juga yang memanfaatkan untuk iktikaf ya di masjid-masjid, membaca Al-Quran, udah umum lah ya itu ya antara di Riyadh maupun di Mesir. Tapi mereka itu biasanya begadang tuh dari malam karena memang kalau siang hari panas sekali, makanya malam mereka memanfaatkan ya ke mall-mall rame itu sampai tengah malam itu buka itu semua, hampir tokoan mall-mall itu buka. Jadi tidurnya siang hari dong? Siang hari tidur, jadi habis sahur, habis subuh lah bilang, udah tidur bablas tuh. Jadi masuk sekolah pun itu terbatas, jam 10 baru masuk sekolah sampai jam 2. Kalau di Indo udah telat ya? Udah telat. Jam 10 sampai jam 2 aja di sana. Habis itu udah kembali ke ini lagi menyambut suasana Ramadan. Dan uniknya ada satu budaya namanya di sana itu. Jadi orang-orang pada malam hari ke-15 Ramadan itu anak-anak itu berpakaian tradisional. Pakaian Arab tradisional anak-anak, dan mereka bergembira nyanyi-nyanyi, datang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu rumah ke rumah lain, ngetok-ngetok pintu gitu. Anak-anak itu berpakaian adat, anak laki perempuan, dan di situ mereka nanti dikasih permen, dikasih kacang-kacang gitu sama yang diketok pintunya itu. Kayak Halloween ya? Kayak mungkin gitu, tapi ini Ramadan. Versi Muslim. Nah di sana ada tradisi ngabuburit kalau di Riyadh. Jadi di sini nggak ada, nggak tahu ya. Tapi nggak pernah saya lihat. Jadi menjelang puasa, mulai buka puasa itu orang-orang suka jalan-jalan tuh ke tempat-tempat untuk ada yang belanja takjil. Di sini nggak tahu nih, nggak ada juga takjil sini kayaknya ya. Kalau di Indo udah digorong sama Di sana ada tuh. Jadi ada surba namanya, jadi kayak bubur gitu. Kemudian ada minuman-minuman yang adanya pada waktu Ramadan. Itu di sana ada.
di sana. Nah kalau malam ya, kalau Mekah dan Madinah udah pasti ramai sekali. Mereka akan selalu ada yang memanfaatkan tadarus lah, iktikaf lah. Nah, di sini pun sebenarnya di Mesir ini juga iktikaf itu ini sekali, banyak masjid-masjid besar di Mesir ini. Nah, kayak umpamanya di Masjid Al Azhar ya kan. Iya. Nah, Masjid Imam Hussein, Masjid Amr bin As tuh ramai sekali orang-orang tuh malam bulan puasa. Jadi iktikaf di situ sampai sahur sampai pagi. Ya, itu hebat. Kita ada tapi nggak sehebat serame Seramai itu kalau malam. gitu ya, karena itu tadi ya beda cuaca kali ya Mbak ya. Kalau di Portugal gimana Pak? Eropa ya, Portugal tuh Eropa Barat ya, udah paling selatan dia tuh. Di Portugal tuh ya mayoritas ya Kristen ya, Katolik ya, 80%. Jadi orang Islam di sana itu secara umum saya cek ada terakhir itu cuma 40 ribuan, cuma orang Islam. Dan kebanyakan orang-orang Islam yang ada di sana itu dari mana? Dari Afrika yang bekas jajahan Portugis, kayak Mozambik, terus Angola, Guinea-Bissau, Mauritius gitu-gitu. Dan termasuk Timor Leste dulu, Timur dulu itu kan bekas jajahan Portugis Iya, tuh. Nah, sebagian orang Portugal, orang Timor Leste, itu ada yang sudah tinggal di Portugal dan ada juga orang Islamnya. Jadi ada juga tuh. Nah, oleh karena itu di Mesir itu orang-orang yang bekas jajahan-jajahan itu yang datang merantau ke Portugal dan tinggal di sana. Kehidupan Islamnya itu dari kalangan mereka. Nah, di sana ada masjid, boleh ada masjid dibangun, masjid raya ada, kalau nggak sekarang ada 2 ya besar, masjid raya dan sebagai Islamic Center di Mesir. Nah, tradisi Ramadan nggak seperti di sini tentunya. Biasanya normal saja. Jadi kalau waktu mau berbuka puasa, ya ada tuh hidangan tuh di masjid, tapi di masjid hidangan yang gratis bagi orang-orang yang mau berbuka puasa di masjid. Kemudian relatif kalau sahur masing-masing di rumah ya. Kalau kita khususnya dari KBRI ya dan juga masyarakat Indonesia yang ada di sana itu ya kita paling ya mengadakan acara buka puasa bersama seperti biasalah, kita kumpul di satu rumah orang gitu ya, nanti kita buka puasa bareng-bareng. Nah makanannya pun udah makan Indonesia kan, ada bubur, ada gorengan, ada makanan-makanan. Nah begitu aja itu ada kalau tradisi dari sisi di Portugal ya, karena masyarakat Islamnya sedikit, tapi orang tuh menghargai sekali masyarakat Islam di sana, sudah terbiasa ya, karena dulu Portugal itu juga pernah bukan dijajah ya, dikuasai oleh Muslim waktu bangsa Moro. Tahu nggak Tariq bin Ziyad? Kurang tahu Pak, boleh diceritain? Nah, Tariq bin Ziyad itu kan salah satu panglima Muslim yang menaklukkan Andalusia. Jadi masih dihormati ya Pak? Iya, jadi Tariq bin Ziyad itulah yang dulu menaklukkan Andalusia. Andalusia itu termasuk Spanyol, kemudian Portugal dan juga daerah Iberia itu Angola. Nah, disitulah Tariq bin Ziyad menaklukkan. Jadi ada tuh kata-kata Tariq bin Ziyad itu panglima perang Islam tahun 700-an 11 Masehi gitu, udah lama sekali. Jadi waktu dia menaklukkan itu, dia ada di Selat Gibraltar. Tahu nggak Selat Gibraltar? Kalau lihat sejarah Gibraltar, antara Maroko ke bawah itu, kemudian ke Spanyol, di atasnya tengah-tengah itu ada Selat Gibraltar. Nah, situ dia di tengah-tengah. Jadi dia sudah agak bagaimana membangkitkan semangat pasukannya untuk menyeberang ke Eropa. Gitu. Dia ada kata-kata yang spektakuler itu. Dalam bahasa Arab dia bilang, al-adu amamakum wal bahru wara'akum. Jadi musuh itu di depan kamu, di belakang kamu itu lautan. Ainal mafar, katanya, kemana kamu mau pergi? Jadi memilih ke laut atau ini
akhirnya di situ dia bakar semangat pasukan Muslim itu, kemudian dia menyeberang, dia gempur, wah berhasil. Nah itulah kehebatan. Jadi Andalusia itulah mulai tahun itu dikuasai. Kalau Portugal sendiri itu 500 tahun dikuasai oleh Islam. Jadi banyak sekali peninggalan Islam. Jadi kalau ke Portugal banyak sekali benteng-benteng bangsa Moro. Belum dihancurkan. Belum dijadikan sejarah itu. Jadi, dan itu menjadi suatu itulah penghormatan blended terhadap tradisi-tradisi Islam itu kuat di Portugal. Dijadikan tempat wisata. Tempat wisata, jadi orang senang sekali. Jadi kalau kita pun orang Muslim kalau lihat di sana, ini kan negara Eropa kan. Pada zamannya Portugal itu penguasa dunia. Pada zamannya. Pada zamannya. Seperti sekarang Amerika. Bayangkan itu. Dia kan menjelajah ke seluruh dunia sampai ke timur, ke Indonesia kan dijajah, termasuk Timur-Timur. Nah, pada waktu itu penguasa dunia dia. Kenapa? Karena rempah-rempah yang dicari itu rempah-rempah itu kayak berlian emas pada waktu itu. Berharga sekali. Berharga sekali. Jadi siapa yang menguasai rempah-rempah, itulah dia yang menguasai dunia. Nah, waktu itu. Kalau sekarang atau nuklir kali ya, atau apa, siapa yang menguasai nuklir, dia yang menguasai. Nah, waktu itu rempah-rempah, cengkeh, pala, itu dikuasai. Nah, itu makanya dia sampai ke Maluku, sampai kemana-mana, kan kayak gitu ya ceritanya. Jadi sampainya. Nah, sana itu benteng-benteng, istana-istana, banyak sekali tradisi-tradisi Islam. Kalau lihat di Google atau di mana, itu ada Istana Pena, namanya Istana Pena itu di bukit, bagus sekali istana untuk raja, dan di situ ornamen-ornamennya itu masih tulisan Arab, agak-agak berubah, tradisi-tradisi Islam, benteng-benteng itu. Nah itulah kira-kira cerita gimana masyarakat Islam dan tradisi budaya Islam itu banyak di Portugal. Jadi kan sekarang Bapak ini pertama kali ya Pak, bulan Ramadan di Mesir. Betul. Dapatkah Bapak menceritakan apa saja aktivitas Bapak selama bulan Ramadan di Mesir kali ini? Di Mesir rutin lah ya, saya ke kantor tiap pagi ya kan, ke kantor seperti ini, banyak kerjaan. Kemudian pulang buka puasa bersama ya di rumah sama keluarga. Kemudian sore-sore, mungkin kalau pas waktunya pas, datang ke Sik, karena saya tinggalnya agak jauh nih, di Maadi. Jadi ke Sik itu sekitar 30-45 menit tergantung, jadi harus pulang dulu. Jadi tarawih di Sik ya, seperti itu ya, skala Indonesia kayak menikmati kebersamaan dengan semuanya sesama warga Indonesia. Kemudian juga kadang-kadang saya ini dihadiri undangan-undangan buka puasa di Mesir, jadi banyak yang undang-undang juga. Seperti malam ini saya juga ada undangan untuk dari buka puasa. Ya relatif seperti itu aja deh ya. Jadi sore-sore kadang saya ada kosong, saya jalan-jalan tuh di pinggir-pinggir Sungai Nil. Ini kan dekat sekali nih. Sendiri atau sama keluarga Pak? Sama keluarga. Sama keluarga. Sungai Nil tuh jalan-jalan di situ saya enggak lagi sedang di kantor. Ini kan ke kantor dekat nih, saya suka jalan-jalan juga tuh di situ. Istilahnya ngambil tradisi kita ngabuburit itu, memanfaatkan waktu saking biar jangan bergerak kan, nggak bergerak sama sekali juga saya. Jadi jalan-jalan di sana. Quality time ya Pak sama keluarga. Quality time ya. Bapak kalau boleh tahu lahir di mana? Saya di Siantar, Pematang Siantar itu di Medan, di Pematang Siantar, Sumatera Utara ya. Kalau suasana Ramadan di sana tuh gimana? Beda antara saya waktu kecil dengan sekarang. Waktu saya kecil itu mungkin masih nuansa pedesaannya lebih kuat ya. Waktu saya kecil itu tradisinya menyenangkan buat anak-anak ya. Jadi setiap hampir sama ada meriam juga, mungkin pengaruh sini, cuma meriam bambu. Kalau di sana itu kita main meriam bambu itu pas waktu mau buka atau setelah buka puasa. Jadi buat sendiri meriam, jadi pakai apa ya,
lampu minyak lampu ya istilahnya itu. Nanti dibuat sendiri, nanti ada apa sumbunya itu tum tum, itu meriah sekali kita waktu anak-anak waktu di sana, waktu waktu bulan puasa itu salah satu. Ini mungkin tradisi atau pengaruh Mesir juga mungkin ya itu. Kemudian kita waktu itu kalau udah malam sudah menjelang akhir-akhir bulan itu, malam 27 itu biasanya malam Lailatul Qadar itu, anak-anak itu kita waktu itu suka ini main lilin, kembang api lilin ya kan. Nah, kemudian ini apa pasang obor itu bambu. Tahu nggak obor bambu? Tahu. Itu kita jalan keliling itu desa-desa tuh, di desa waktu itu ramai gitu Oh, keliling-keliling. saya juga dari desa kebetulan Iya, sering gitu. sering ya? Bikin lentera gitu. Lentera, iya. Nggak tahu, sekarang di tempat saya, waktu saya terakhir ke sana itu udah nggak ada lagi, udah jadi kota sih. Iya, sudah tidak sekental Sudah itu ya tidak Pak. sekental itu. Nah, itulah kira-kira di sana. Terus kemudian kita pas waktu buka puasa itu mau menjelang Lebaran disuruh buat kue kering sama untuk nanti disajikan berlebaran sama Idul Fitri ya. Idul Fitri gitu-gitu. Kadang buat dodol lah, kita disuruh itu sama orang tua itu ikut apa bantu-bantu, nah gitu-gitu. Rame lah pokoknya kalau di sana. Berarti Bapak jago masak dong Pak? Enggak jago, waktu dulu namanya ngebantu ya. Tapi kita susah juga. Kenapa? Karena waktu buat kue-kue itu kan pengen dicicipin sambil puasa. Buat dodol tuh enak sekali gitu kan. Menggugah selera Jadi ya, Pak, menggugah ya. selera, jadi kita aduh itu apa cobaan tuh, tantangan, tetapi ya alhamdulillah bisa puasa sambil, nah itu tradisi diantaranya. Dan sekarang kayaknya sudah nggak ada, orang gampang sekarang beli kue kering aja di mana-mana sudah order lain, aduh gampang itu beda deh. Nah, Bapak kan ini kayak masih awal lah ya di Mesir. Apa sih kultur shock Bapak saat Bapak pertama kali di sini? Mungkin ya saya karena pernah di Riyadh kali ya, udah tahu ya Timur Tengah ya umumnya ya, jadi nggak terlalu apa sekali. Tapi yang pasti yang pertama musim ya, mengadaptasikan lagi ya. Sini kan 4 musim ya, 4 musim. Nah sekarang ke musim dingin ya, kita harus beradaptasi lah. Dimana kita datang, dimana kita tinggal ya, kita harus bisa beradaptasi lah, kira-kira seperti itu. Nah satu lagi mungkin karena di sini daerahnya gurun ya, gurun tuh banyak sekali debu ya, di mana-mana kan itu bangunan-bangunan debu. Nah ini juga yang membuat perlu juga penyesuaian, jadi kita harus bisa melihat lingkungan kita itu bagaimana kita ya, dengan debunya tiap hari banyak sekali ya, kita harus bersihkan. Kemudian kalau kultur masyarakatnya pakaian ya, mungkin ya menyesuaikan juga ya bagi yang umpamanya melihat mungkin karena di sini itu umumnya di Timur Tengah itu karena cuaca panas juga, debu juga ya, pakaian orang kan lebih kepada tertutup gitu kan ya kan. Biar kena debu, itu mungkin salah satu itunya. Jadi ada faktor itunya juga tuh, faktor budaya kenapa orang harus memakai yang demikian. Nah kalau dia pakai pakaian yang terusan itu kan nggak terlalu panas juga di dalam kan. Iya. Nah ya kan, nah itu juga karena panas di luarnya, jadi itu juga. Selain itu debu juga mungkin tuh dia lebih tidak berkeringat ya, karena dengan pakaian yang agak longgar seperti itu, jadi itu juga. Nah masyarakat di sini hampir sama dengan orang Medan, suaranya keras. Ya lagi kalau berantem. Hampir sama dengan orang Medan. Nah, itu satu. Jadi saya nggak gitu kaget, karena saya di Medan terbiasa dengan orang-orang teriak-teriak, kemudian dia marah-marah. Di sini ternyata karakter orang Mesir hampir sama kan, ngomong itu keras sekali apa gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak baik ya, mungkin ininya kan budayanya kan itu.
Nah, bagi yang belum terbiasa gitu ya pasti akan shock dia. Oh, itu berantem atau apa? Kayak gitu-gitu kan. Jadi saya pengalaman di kampung. Jadi biasa melihat orang kalau kok keras sekali suaranya itu ya biasa, nggak terlalu itu. Apalagi makanan oke, saya suka makanan Arab ya. Favoritnya apa, Pak? Nasi mandi. Nasi mandi saya suka sekali dan kambing. Nasi dimandiin. Namanya nasi mandi, tapi bukan di sini ya. Kayak Hadramaut gitu ya kalau nasi mandi. Di sini kan nasi Arab, tapi hampir sama lah ya. Nasi Mesir ya. Mirip. Ya, mirip. Ya, gitu. Terus saya juga yang suka yang dibakar-bakar, termasuk laut. Sini banyak sekali ikan laut. Dekat sekali. Dulu saya kira nggak ada, Pak, karena jauh. Iya. Aslinya banyak sekali ternyata. Banyak tapi Ya, benar. Ikan-ikannya tuh udang banyak, kepiting banyak. Enak lah, saya suka itu jadi ya alhamdulillah. Sebelum kami akhiri nih, Pak, Oke. adakah pesan-pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada kami, siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo, dan pemirsa yang sedang menonton? Tentunya karena adik-adik semua, anak-anak semua ini belajar ya. Nah, tuntutlah ilmu setinggi langit. Itu pesan penting karena sekarang masa-masanya untuk belajar. Manfaatkan waktunya untuk belajar dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya karena belajar itu adalah untuk masa depan. Kalau orang yang tidak belajar, pasti dia tidak akan mendapatkan yang terbaik dalam mencapai cita-citanya. Ini juga kata-kata dari firman Allah ya, siapa yang menuntut ilmu dia akan angkat derajatnya. Itu jadi jangan lengah, jangan terlena, manfaatkan sebaik-baiknya waktunya untuk belajar. Boleh fasilitas sekarang di SIK umpamanya terbatas, tapi bukan menghalangi adik-adik untuk belajar. Belajar itu di mana saja, kapan saja. Apalagi sekarang teknologi itu sangat gampang ya. Jadi tinggal buka YouTube, buka apa, ada e-book segala macam. Jadi apa yang tidak didapat di sekolah bisa dipelajari lewat. Jadi jangan dimanfaatkan untuk lihat TikTok aja, Instagram aja atau apa. Itu banyak sekali ilmu pengetahuan di situ. Jadi bukan berarti dengan keterbatasan fisik umpamanya menghalangi adik-adik, anak-anak semuanya untuk menuntut ilmu yang lebih luas. Selain itu di Mesir nih kebetulan, di sini kan budaya sangat luar biasa. Iya kan, banyak sekali ini budaya Mesir kuno. Ini tempatnya kalau mau belajar lebih lanjut terkait sejarah, peradaban ini luar biasa. Ini kesempatan bagi adik-adik yang belajar di Mesir juga mengambil waktunya untuk eksplor banyak perpustakaan, banyak museum-museum, mudah mana tahu ada yang berminat untuk jadi arkeolog umpamanya, bisa juga di sini lengkap semua kan, menjadi ahli sejarah dan sebagainya. Nah selain itu bagi yang memang suka dalam pendalaman ilmu agama, apalagi sudah tempatnya di sini. Bagus sekali. Ya Azhar, bukan hanya Al Azhar, banyak universitas lain ya kan. Ya di sini lengkap sekali. Jadi manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah satu-satunya jalan mengangkat derajat kita. Baik, Pak. Gitu. Satu lagi yang paling penting, setelah itu belajar yang baik, yang benar, jaga kesehatan. Makannya, kenapa? Kalau kita sakit nggak bisa ngapa-ngapain, benar nggak? Betul, Pak. Makanya, jadi makan, jaga makanan, jaga kesehatan, supaya kita selalu sehat walafiat. Dan yang terakhir, manfaatkan bulan Ramadan ini
dengan beribadah dengan sebaik-baiknya. Iya kan? Nah, puasa yang kita alami ini pembelajaran sebenarnya, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita bisa merasakan orang-orang yang nggak makan sehari itu, oh seperti itu, kayak rasanya itu menggugah rasa ini kita kan, empati kita. Banyak sekali pelajaran semuanya. Jadi intinya manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Itu aja deh. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Pak, terima kasih Pak. Terima kasih sekali karena sudah berkenan untuk melakukan interview pada siang hari ini dan meluangkan waktunya. Siap, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kesalahannya Pak. Okay. Karena manusia Pak. Enggak. Kebetulan bulan puasa kita Iya. saling memaafkan. Sama-sama saling memaafkan ya. Terima kasih juga saya diundang untuk acara Sapa Ramadan. Semoga pengalaman cerita-cerita sederhana ini bisa bermanfaat, membuka wawasan adik-adik sekalian. Terima kasih kembali Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.